Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali rekan-rekan praktisi HSE, praktisi K3 ataupun rekan-rekan yang tertarik dengan dunia K3. Kita jumpa kembali ya di ruang HSE. Nah, pada kesempatan ini rekan-rekan kita akan membahas terkait apa itu definisi dari risiko, kemudian bagaimana cara kita menggunakan risk matrix, dan bagaimana cara kita untuk menentukan level risiko pada suatu pekerjaan. Tapi sebelum itu rekan-rekan, tak bosan-bosannya saya selalu mengingatkan kepada rekan-rekan untuk mendukung terus channel Ruang HSE dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Oke rekan-rekan, terkait dengan risiko tadi ya. Nah, ini adalah risiko. Risiko ini apa? Seperti kita tahu adalah probability dikali dengan severity. Probability ini seperti yang kita tahu adalah likelihood, sedangkan severity adalah consequence. Apa itu likelihood? Chance of accident. Sedangkan consequence di sini adalah result of accident. Nah, rekan-rekan, seperti yang kita lihat pada kertas ini, risiko adalah merupakan perkalian dari probability dikali dengan severity. Probability ini tadi ya likelihood ataupun chance of accident, jadi kemungkinan untuk terjadinya suatu kecelakaan. Sedangkan severity ataupun consequences ini adalah hasil dari akibat dari kecelakaan tersebut. Jadi berarti tingkat keparahan ya, tingkat keparahan dari suatu kejadian. Nah, itulah yang dinamakan dengan risiko. Nah, jadi rekan-rekan, kita sudah memahami dasar ini dulu. Setelah memahami dasar ini, kita akan bahas terkait bagaimana cara kita menentukan suatu level risiko pada suatu pekerjaan. Nah, ini rekan-rekan, untuk risk matrix ini kita lihat bentuknya seperti ini. Nah, jadi kalau kita lihat di sini misalkan untuk yang bawahnya adalah likelihood, jadi kemungkinan kejadian. Kemudian ini adalah consequence, jadi result of accident ya. Di sini kalau kita lihat di sini titiknya berarti semakin ke atas dan semakin tinggi. Untuk dari tabel ini sendiri biasanya akan dibagi menjadi 3 warna pada umumnya. Biasanya hijau, kemudian ada kuning, kemudian ada warna merah. Nah, kita lihat untuk yang berdasarkan warna ini keterangannya apa. Kalau hijau ini rekan-rekan, seperti yang kita tahu ini adalah low risk. Low risk ini seperti apa? Kriterianya itu adalah acceptable. Kemudian ada warna kuning di sini. Warna kuning di sini ataupun yang sering dikenal dengan medium risk. Medium risk seperti apa? Adalah pekerjaan yang ataupun kondisi-kondisi yang bisa ditoleransi ataupun tolerable. Nah, kalau untuk yang merah ini itu adalah pekerjaan dengan high risk. Ini jangan pernah dikerjakan terlebih dahulu sebelum dilakukan mitigasi yang memadai. Mitigasi di sini ya rekan-rekan ada bermacam-macam ya. Kita lihat ada susunannya risk control sehingga bisa menurunkan initial risk ini menjadi residual risk. Jadi initial risk ini seperti yang kita tahu kontrolnya ada tingkatan ya. Pernah kita bahas sebelumnya, mungkin dari sisi engineering, kemudian administrasi dan PPE ya, untuk kontrol dari risiko ini, sehingga risiko yang tinggi ini menjadi residual risk yang bisa ke level tolerable ataupun acceptable, sehingga pekerjaan bisa dilakukan seperti itu. Nah, rekan-rekan, pada kesempatan ini juga saya akan memberikan suatu contoh ya, terkait dengan bagaimana cara kita menentukan risk level ataupun risk matrix ini. Misalkan di sini ada seorang yang mau menyeberangi jalan,
di sini ada sepeda ya, seperti yang kita tahu ini sepeda. Sorry kalau gambar saya tidak tepat ya rekan-rekan, karena maklumlah. Nah di sini untuk jalan ini sendiri seperti yang kita tahu, si seorang ini misalkan si A akan melakukan penyeberangan ini secara rutin, mungkin hanya 1 kali dalam 1 jam kegiatan dia. Nah sedangkan untuk jalan ini sendiri dilalui oleh sepeda. Nah jadi kalau kita lihat bagaimanakah dengan severity kalaupun dia tertabrak rekan-rekan, ini severity-nya low. Kalau kita lihat ini, kita ambil saja untuk konsekuen ataupun severity-nya kita ambil di angka 1. Kemudian untuk dia melakukan penyeberangan ataupun berapa kali frekuensi dia melakukan pekerjaan ini kan adalah kemungkinan untuk terjadi kejadian ya. Nah ini anggaplah ini 1 kali per 1 jam ini levelnya pada 2 di sini ya, kita lihat. Jadi ini 1, jadi dapatnya di sini ya rekan-rekan. Jadi ini 1 dikali 2, jadi dia masih dalam tahap acceptable ataupun risikonya rendah. Nah bagaimana kalau dengan si A ini melakukan penyeberangan yang rutin, misalkan frekuensi penyeberangan ditambah 2 kali per jam, kemudian juga jalan yang dilalui ini ternyata ramai sekali dengan kendaraan. Jadi ini akan berbeda lagi kalau kita lihat ini tingkat frekuensi atau kemungkinan terjadinya kejadian ini semakin tinggi. Kemudian juga kalaupun si A ini tertabrak oleh kendaraan, ini kemungkinan result of accident-nya, tingkat keparahan ataupun severity-nya akan lebih tinggi lagi. Jadi seperti itu melakukan pembacaan. Jadi bisa kita lihat misalkan ini kemungkinan dia bisa tertabrak sangat tinggi. Tadi kita 1 kali per 2 jam, ini misalkan di level 2 di sini likelihood-nya. Ini kita naikkan ke 3. Nah 3, sedangkan untuk apabila tertabrak ini bisa menyebabkan suatu kejadian mungkin sampai dengan bisa cukup tinggi ya konsekuensinya. Kita lihat misalkan di sini yang 5 dikali 3 kemudian didapatkan 15. Jadi pada level ini ya rekan-rekan cukup tinggi, jadi dia bisa medium. Nah bagaimana kalau dengan di sini lalu lalang kendaraannya semakin tinggi. Nah jadi ini kejadian untuk tertabrak juga si pekerja ini semakin tinggi. Jadi seperti itu cara kita menentukan risk level ini. Ini adalah initial risk ya rekan-rekan. Nah kemudian setelah kita mengetahui initial risk ini, kita lakukan mitigasi tadi, yang mitigasi yang sesuai sehingga initial risk ini, risiko awal ini bisa kita reduksi ataupun menjadi tahapnya lebih rendah. Misalkan tadi ya high risk ataupun yang tidak boleh dilakukan itu bisa turun ke tolerable, ataupun sampai kalaupun mitigasi yang sesuai itu adalah bisa acceptable. Jadi sesimpel itu rekan-rekan. Mudah-mudahan penjelasan yang sederhana dengan peralatan-peralatan seadanya ini bisa menambah informasi, bisa menambah wawasan kalian rekan-rekan, bagaimana cara kita melihat, cara kita menggunakan risk metric ini, kemudian bagaimana cara kita melakukan penilaian terhadap suatu risiko sehingga kontrol untuk kedepannya bisa memadai. Jadi seperti itu. Oke rekan-rekan, mudah-mudahan sampai di sini penjelasan ini mudah-mudahan bermanfaat. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.